Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ahlan wa sahlan di pembelajaran fikih ibadah. Kembali lagi bersama Ustazah. Nah, sebelum kita masuk ke materi baru, yuk kita mengulang pelajaran yang lalu, yaitu tentang rukun Islam. Oke, kita ulang ya pelajaran yang lalu dulu biar kita ingat. Di minggu lalu kita belajar tentang rukun Islam, yaitu tentang pokok ajaran Islam disebut dengan rukun Islam. Yang kedua, rukun Islam ada 5, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Lalu yang terakhir yaitu orang Islam atau Muslim harus wajib melaksanakan dan mengetahui rukun Islam. Nah, seperti itu ya, minggu lalu kita belajar itu ya. Nah, sekarang materi kita hari ini adalah, ayo apa? Yaitu syahadatain. Nah, apa sih syahadatain itu? Tuh, arti dari syahadatain adalah 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat. Syahadat artinya bersaksi dan mengakui. Syahadat artinya bersaksi dan mengakui, seperti itu. Syahadat artinya bersaksi dan mengakui, seperti itu. Bagaimana lafaz 2 kalimat syahadat? Ada yang tahu di sini? Sudah hafal semua belum? Karena ketika sholat, terakhir kita pun juga membaca syahadat, yaitu yang berbunyi Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Seperti itu. Jadi di sini kita bersaksi dan mengakui bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan atau kecuali Allah. Jadi yang berhak disembah hanyalah Allah. Dan di sini kita juga bersaksi atau mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, 2 kalimat syahadat ini dijadikan syarat untuk masuk Islam. Jadi bagi agama Hindu, bagi agama Kristen, bagi agama Buddha, atau agama lain selain Islam yang ingin masuk Islam, maka diwajibkan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, karena sebagai bukti bahwa akan menjadi orang beriman. Seperti itu. Nah, kita lanjut ya. Masih semangat kan?
Syahadatain dibagi menjadi dua. Jadi dua kalimat syahadat tadi dibagi menjadi dua. Apa saja? Yang pertama, syahadat tauhid. Lalu yang kedua, syahadat rasul. Nah, mari kita bahas yuk dua-duanya. Kita bahas syahadat tauhid dulu ya. Yuk. Syahadat tauhid yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah. Nah, asyhadu alla ilaha illallah itu disebut dengan syahadat tauhid, yang artinya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Seperti itu. Nah, maka dari yang berhak disembah hanyalah Allah. Jadi, kita sebagai hambanya, sebagai umat Islam, yaitu hanya wajib untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sebagai umat Muslim hanya boleh menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang menciptakan dunia dan seisinya dan yang di atas langit itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta ini. Maka dari itu kita wajib untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah itu tidak memiliki ayah, anak, ibu. Allah tidak memiliki, karena Allah hanya sendiri. Allah Maha Esa. Seperti itu. Jadi tidak ada satupun yang bisa menyamainya. Nah, hanya kepada Allah kita meminta, beribadah, dan berdoa. Lalu, dan bagi siapa yang menyembah selain Allah disebut dengan syirik. Jadi, barang siapa yang menyembah selain kepada Allah disebut perbuatan syirik. Dan orang yang melakukan syirik akan masuk neraka. Maka dari itu kita jangan berbuat syirik ya. Nah, syirik itu menyekutukan Allah atau menduakan Allah. Seperti itu. Lalu yang kedua. Yang kedua yaitu syahadat rasul, yang berbunyi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yaitu dia disebut dengan syahadat rasul, yang artinya dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, Nabi dan Rasul hanyalah utusan Allah, bukan Tuhan. Jadi Nabi dan Rasul itu hanya utusan Allah yang Allah utus untuk menyampaikan ajaran Islam kepada umat Islam. Nah, karena Nabi dan Rasul mempunyai akhlak mulia dan tauladan yang baik. Seperti itu. Allah mengutus Nabi dan Rasul kepada umat Islam hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ya jumlah Nabi dan Rasul, dan Nabi yang terakhir yaitu Nabi dan Rasul yang terakhir yang diutus oleh Allah yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan terakhir. Nabi Muhammad adalah teladan yang baik bagi seluruh umat Islam. Beliau diutus untuk menyampaikan wahyu, yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah perkataan Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lewat malaikat Jibril. Lalu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan Al-Quran kepada umat Islam sebagai pedoman hidup kita semua.
Seperti itu. Lalu yang mengamalkan Al-Quran akan selamat dan bahagia di dunia dan akhirat. Seperti itu ya. Alhamdulillah, selesai juga pelajaran kita hari ini. Yuk kita simpulkan. Yaitu yang pertama, syahadat artinya bersaksi dan mengakui. Yang kedua, syahadatain adalah 2 kalimat syahadat. Lalu orang yang hendak masuk Islam wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat. Syahadatain atau 2 kalimat syahadat terbagi menjadi 2, syahadat tauhid dan syahadat rasul. Nah, syahadat tauhid yaitu kita harus beribadah dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu jika kita menyembah atau beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disebut dengan perbuatan syirik, dan orang yang melakukan syirik akan masuk ke dalam neraka. Lalu Nabi dan Rasul hanyalah utusan Allah, bukan Tuhan. Dan Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul terakhir yang diutus oleh Allah. Lalu yang keempat, kita wajib mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Seperti itu ya. Oke, semoga bermanfaat. Barakallahu fiik. Semangat terus ya. Jazakumullah khairan katsiran sudah melihat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.